Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan kita kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua mengenal materi Hakikat IPA Pembelajaran Pengembangan Pembelajaran IPA SD. Selamat menyaksikan. Pada dasarnya, hakikat IPA itu merupakan sebuah ilmu pengetahuan alam yang kemudian dituangkan ke dalam sebuah fakta, konsep, prinsip, dan hukum yang telah teruji kebenarannya serta dilakukan melalui sebuah rangkaian kegiatan dalam sebuah metode ilmiah. Biasanya, IPA ini akan memberikan pemahaman kepada kita tentang cara-cara untuk bertahan hidup dan kemudian dapat menyesuaikan diri dengan hal-hal yang ada di sekitarnya. Hakikat IPA itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sikap ilmiah, yang kedua adalah proses, dan yang ketiga adalah produk. Untuk lebih jelasnya, stay tune terus ya, dan simak materi yang dijelaskan. Kita akan membahas terlebih dahulu mengenai sikap ilmiah yang terdapat dalam hakikat IPA. Sikap ilmiah yang dimaksud dalam hakikat IPA ini merupakan sebuah pola pikir umum atau tindakan. Biasanya, seseorang akan berusaha untuk mengambil sikap tertentu saat hendak memecahkan sebuah masalah demi tercapainya hasil yang diharapkan. Beberapa contoh dari sikap ilmiah yang dapat dikembangkan dari kita pribadi diantaranya seperti sikap rasa ingin tahu, ingin mendapatkan sesuatu yang baru, kerjasama, tidak mudah menyerah, tidak berprasangka, mawas diri, disiplin, bertanggung jawab, dan dapat berpikir bebas. Kemudian yang kedua adalah proses di dalam hakikat IPA. Proses yang dimaksud dalam hakikat IPA ini merupakan sebuah strategi atau cara yang dilakukan dalam menentukan berbagai hal sebagai bentuk pengimplikasian bahwasanya adanya temuan tentang suatu kejadian atau peristiwa yang ada di alam sekitar. Proses dari hakikat IPA itu sendiri dibagi menjadi 7 jenis. Yang pertama adalah observasi atau pengamatan. Yang kedua ada prediksi. Yang ketiga ada interpretasi. Yang keempat ada rencana dan melaksanakan penelitian. Yang kelima adalah mengendalikan variabel. Yang keenam adalah hipotesis. Dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Untuk lebih detailnya, kita akan membahas satu persatu dari bagian proses hakikat IPA itu sendiri. Yang pertama, kita mulai dengan observasi. Observasi itu merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan panca indera kita. Biasanya, observasi ini disebut juga sebagai kegiatan pengamatan. Kemudian yang kedua adalah prediksi. Prediksi itu merupakan sebuah perkiraan mengenai apa yang akan terjadi berdasarkan pola hubungan yang terdapat pada data-data yang telah diperoleh. Selanjutnya adalah interpretasi. Interpretasi ini merupakan sebuah bentuk penafsiran terhadap data-data yang telah diperoleh dari hasil sebuah pengamatan. Dan yang keempat, kemudian ada merencanakan serta melaksanakan sebuah penelitian. Biasanya, merencanakan dan melaksanakan sebuah penelitian ini disebut juga dengan eksperimen. Tahap-tahap dari penelitian yang dimaksud ini yaitu yang pertama ialah merancang sebuah masalah. Kemudian yang kedua adalah menetapkan sebuah hipotesis. Kemudian yang ketiga adalah memutuskan alat dan bahan yang akan digunakan saat melakukan sebuah penelitian.
Dan yang terakhir yaitu menuliskan langkah-langkah percobaan dan waktu yang dibutuhkan selama penelitian berlangsung. Selanjutnya ada pula mengendalikan variabel. Variabel ini dibagi pula menjadi 3 bagian. Yang pertama ada variabel terikat, yang kedua ada variabel bebas, dan yang ketiga ada variabel terkontrol. Variabel terikat yang dimaksud di sini merupakan sebuah faktor yang dihasilkan oleh masing-masing objek yang diteliti. Kemudian ada variabel bebas. Variabel bebas ini biasanya sebuah faktor yang ditentukan karena pada dasarnya dia berbeda-beda. Kemudian ada variabel terkontrol. Variabel terkontrol ini biasanya sebuah variabel yang dibuat atau sengaja dibuat tetap. Kemudian ada hipotesis. Hipotesis ini merupakan sebuah pernyataan berupa dugaan sementara mengenai segala kenyataan yang ada di alam ini, kemudian dituangkan ke dalam sebuah perkiraan kita. Dan yang terakhir adalah sebuah kesimpulan. Kesimpulan ini juga dapat dikatakan sebagai hasil akhir dari sebuah proses pengamatan. Biasanya hasil akhir ini dapat kita tentukan jika kita telah menentukan atau sudah membuat sebuah eksperimen. Kemudian bagian terakhir yang tidak dapat terlepas dari hakikat IPA ini ialah produk. Produk yang dimaksud dalam hakikat IPA itu sendiri merupakan suatu kumpulan hasil kegiatan dari para ahli yang kemudian menghasilkan sesuatu berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori yang ada. Biasanya, fakta ini didapatkan melalui sebuah kegiatan yang bersifat empirik, sedangkan konsep, prinsip, hukum, dan teori itu didapat melalui kegiatan analitik. Untuk lebih jelasnya, di sini saya menyediakan sebuah pengertian mengenai fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. Pertama kita mulai dengan fakta. Fakta itu sendiri merupakan sebuah pernyataan mengenai benda yang benar-benar ada atau sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi atau sudah terkonfirmasi secara objektif. Kemudian ada konsep pula. Konsep itu sendiri merupakan sebuah penggabungan ide antara fakta-fakta yang ada yang kemudian saling terkait antara satu dan lain-lainnya. Kemudian ada prinsip. Prinsip itu sendiri merupakan sebuah generalisasi mengenai hubungan antara konsep-konsep fakta yang telah dibuat. Dan tentunya juga memiliki hubungan antar konsep satu dengan konsep lainnya. Selanjutnya ada hukum. Hukum itu sendiri merupakan sebuah prinsip yang telah diterima meskipun itu bersifat tentatif karena mengalami pengujian yang lebih keras dan prinsip itu sendiri bersifat lebih kekal. Dan yang terakhir ada teori. Teori itu sendiri merupakan sebuah kerangka yang lebih luas dibandingkan dengan fakta, data, konsep, dan prinsip yang saling berhubungan tadi. Untuk lebih jelasnya mengenai materi hakikat IPA ini, di sini saya akan melakukan sebuah uji coba yang mana objek yang akan saya uji ini berkaitan dengan tanaman putri malu atau yang nama latinnya disebut juga dengan Mimosa pudicalin. Kemudian alat-alat yang saya tentukan atau saya gunakan selama percobaan ini diantaranya seperti stopwatch, korek api, dan kamera untuk merekam. Berdasarkan hakikat IPA yang telah saya jelaskan tadi, bahwasanya ada 3 bagian yang harus kita terapkan sebelum dan sesudah kita melakukan sebuah percobaan. Yang pertama ialah melakukan sikap ilmiah.
Sikap ilmiah yang akan saya terapkan selama saya melakukan uji coba terhadap tanaman putri malu ini, yakni yang pertama itu selalu berhati-hati. Yang kedua, selalu berusaha untuk mencari tahu segala sesuatu yang berkaitan dengan tanaman putri malu. Kemudian yang ketiga yaitu selalu optimis walau apapun hasil yang saya peroleh nanti ke depannya. Dan yang terakhir ialah saya akan selalu berpikir terbuka terhadap masalah yang ada. Kemudian kita masuki bagian kedua dari hakikat IPA, yakni mengenai proses dari hakikat IPA itu sendiri. Pertama, kita mulai dengan observasi atau pengamatan. Hal-hal yang akan saya amati selama penelitian mengenai tanaman putri malu ini, yang pertama yakni faktor penyebab dari daun putri malu itu dapat mengucuk atau mengatup. Kemudian yang kedua yakni lamanya waktu yang dibutuhkan tanaman putri malu saat diberikan berbagai macam rangsangan. Selanjutnya kita masuki kepada prediksi. Hal-hal yang akan saya prediksikan di sini yakni yang pertama, apakah daun putri malu itu akan mengatup saat batangnya digoyangkan? Kemudian yang kedua, apakah daun putri malu itu akan mengatup saat didekatkan dengan api? Kemudian yang ketiga, apakah daun putri malu itu akan mengatup saat disentuh dengan jari? Kemudian kita masuki kepada bagian interpretasi. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar pertama dan ini adalah gambar kedua. Dari gambar satu, kita dapat melihat bahwasanya daun putri malu ini awalnya mulai kelihatan mekar seperti biasanya. Akan tetapi, setelah diberikan rangsangan, daunnya pun kemudian mulai mengatup dan batang-batang daunnya pun ikut melemas seperti yang terlihat pada gambar kedua. Kemudian kita masuki bagian merancang dan melaksanakan sebuah penelitian. Di sini saya telah melakukan sebuah eksperimen tentang apakah daun putri malu itu akan mengucuk saat disentuh, digoyangkan, atau didekatkan dengan api. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian menyimak video berikut ini. Baiklah, di sini saya akan menguji langsung kecepatan atau respon yang diberikan langsung oleh putri malu saat terkena sentuhan tangan. Ternyata respon yang diberikan oleh putri malu saat terkena sentuhan tangan itu adalah sekitar 5,18 detik. Baiklah, di sini saya akan melakukan sebuah riset lagi mengenai tanaman putri malu, yang mana di sini saya akan memberikan respon yang berbeda. Yakni respon yang akan saya berikan ialah saat daun atau batang dari daun tersebut saya goyangkan. Di sini kita akan melihat seberapa cepat waktu yang dibutuhkan serta respon yang diberikan saat daun terkena respon berupa goyangan tersebut. Ternyata respon yang diberikan lebih cepat daripada respon saat daun terkena sentuhan langsung oleh tangan, yang mana waktu yang dibutuhkan oleh daun saat terkena saat digoyangkan batangnya itu sekitar 3,46 detik. Baik, ini adalah riset saya yang terakhir mengenai putri malu, yang mana di sini saya akan memberikan respon yang berbeda lagi, yakni saat putri malu terkena respon berupa didekatkan dengan api. Panas.
kali ini respon yang diberikan juga lumayan lama, yakni sekitar 6 detik 56,59 detik. Selanjutnya ada mengendalikan variabel. Variabel yang dapat saya temukan setelah saya mengamati dan melakukan eksperimen tersebut, yang pertama ialah variabel terkontrol. Variabel terkontrol dari eksperimen saya yang saya lakukan tadi ialah tanaman putri malu. Kemudian variabel bebas. Variabel bebas yang saya temukan setelah melakukan eksperimen tadi ialah faktor daun tersebut dapat mengatur, seperti saat daun tersebut digoyangkan, didekatkan dengan api, dan diberi sentuhan. Sedangkan variabel terikat yang terdapat pada eksperimen saya tadi ialah lamanya waktu yang dibutuhkan daun untuk respon. Selanjutnya ialah hipotesis. Hipotesis yang dapat saya perkirakan setelah saya melakukan eksperimen tadi ialah yang pertama, daun putri malu ini akan mengatupkan daunnya ketika batangnya digoyangkan. Kemudian, daun putri malu akan mengatupkan daunnya pula jika didekatkan dengan api. Kemudian, daun putri malu ini juga dapat mengatupkan daunnya jika diberi rangsangan langsung berupa sentuhan. Lamanya waktu yang dibutuhkan putri malu untuk mengatuk ini, menurut eksperimen saya tadi, tidak kurang dari 10 detik. Jadi respon yang diberikan putri malu tersebut berkesan lebih cepat dibandingkan dengan tanaman-tanaman lainnya. Dan bagian terakhir dari proses hakikat IPA ini sendiri ialah melakukan sebuah kesimpulan. Berdasarkan semua data yang telah diperoleh, di sini saya dapat menyimpulkan bahwasanya penyebab dari tanaman putri malu ini dapat mengatup itu karena usahanya untuk beradaptasi serta bentuk pertahanan diri dari putri malu tersebut saat berada di lingkungannya. Contohnya seperti saat daun putri malu tersebut diberikan respon atau rangsangan berupa sentuhan, digoyangkan batangnya, dan didekatkan dengan api. Selain itu, waktu yang dibutuhkan putri malu untuk mengatuk itu jauh lebih singkat dibandingkan dengan tanaman-tanaman lainnya yang memiliki bentuk pertahanan yang sama dengan tanaman putri malu ini. Kemudian kita masuki bagian terakhir dari hakikat IPA, yakni produk dari hakikat IPA itu sendiri. Pada dasarnya, tanaman putri malu ini ketika disentuh, digoyangkan, dan didekatkan dengan api, maka daun-daunnya akan menguncup secara bersamaan. Ketika satu daun disentuh, maka ia akan merespon dan meneruskan rangsangan tersebut ke daun-daun yang ada di sebelahnya. Dan demikian pula seterusnya hingga semua pasang daun tersebut melipat secara bersamaan. Biasanya putri malu ini hanya akan menguncup jika mendapatkan respon langsung dari luar. Rangsangan yang terjadi ketika tanaman ini disentuh itu disebut dengan gerakan tik monastik, yang mana gerakan ini dapat terlihat jelas pada anggota-anggota tertentu anak suku Mimosoidae. Penyebab daun-daun tersebut dapat menguncup itu disebabkan karena daun-daun tersebut telah kehilangan tekanan turgornya. Penurunan tekanan turgor ini dapat mengacau keseimbangan kedua sisi dan memungkinkan sel-sel yang ada di dalam itu tertekan ke atas sehingga pulvinusnya menjadi melengkung dan petiolenya layu ke bawah. Baik, sekian dulu ya penjelasan video dari saya kali ini. Semoga ilmu yang saya bagikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai berjumpa lagi. See you next time. Dadah.